Gimana caranya supaya nanti pas recording aku tuh bisa menyalurkan makna lirik lagu ini tuh dengan baik gitu. Jadi ya mau nggak mau sama aja kayak kita acting kan, kita harus bisa mendalami ini tuh tentang apa gitu. Overthinking banget dong. Berarti overthinking tuh fine ya, nggak apa-apa ya? Iya, sangat normal gitu ketika kita ada di kompetisi. Tapi balik lagi gimana cara kita mengelola itu kan. Iya. Kalau aku mungkin ada ritual, biasanya lirik lagu itu aku selalu tulis di kertas. Walaupun kita bisa baca lewat digital, tapi selalu aku tulis di kertas. Itu ada penelitiannya. Suara kamu tuh tinggi ya, berarti ya? Lumayan, sedikit tinggi. Masa sedikit tinggi nyanyi Christina Aguilera? Karena aku ngefans, jadi iya. bisa lah. Iya, oke. Terus adalah pilihan lainnya apa? Apa ya, kayaknya waktu itu yang paling aku jagoin itu kalau nggak Christina ya Indonesianya Mahalini. Oke, Telini ya. Yes, Oke. Dan jadilah memukau juri. Setahu aku di audisi yang bersama juri artis itu 5 juri ya. Itu semuanya yes. Oh iya betul. Kalau nggak salah siapa sebenarnya bilang apa? Oke, kalau gitu kita bareng aja 1 2 3 yes betul. Semuanya. Jujur aku nggak expect. Apa yang kamu rasain? Nggak expect kayak kakiku lemes banget karena bener-bener juri nggak banyak komen-komen kayak langsung udahlah ini ya langsung 3 2 1 yes langsung bener-bener ini serius. Karena kan ada beberapa temen aku yang memang dia tuh harus nyanyi beberapa lagu gitu loh. Jadi emang pas latihan di belakang aku tuh udah prepare kalau misal seandainya disuruh nyanyi 5 lagu atau lebih, aku harus udah siap gitu. Tapi ternyata kayak 1 lagu doang nih. Udah cukup ini ya. Serius kan? Iya. Serius. Kita nonton juga kok. Kita nonton ulang lagi pas tayangan Nake itu masuk ke ruang audisi. Kalau nggak salah Elo itu dia komen gemes atau apa gitu. Kalau nggak salah. Itu kan biasanya buat sebagian orang ya. Iya, mau untuk memulai sesuatu dipuji duluan kadang-kadang malah jadi grogi kan. Jujur ya. Siapa sih yang nggak grogi dipuji seorang Marcelo itu ya. Iya. Yang kamu rasakan dulu deh. Begitu masukkan ke ruangan terus, yang kamu rasakan apa? Mules. 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 Deg-degan, grogi ya. Mules banget jujur. Kayak itu tahta tertinggi mules tuh pas itu. Mules banget jujur. Oke, dan akhirnya dapat tiket golden ticket untuk ke step yang selanjutnya. Betul. Ya. Nah, dari step kemana lagi sih kalau idol itu? Habis itu ada kita babak eliminasi dulu. Oke, tapi itu udah di spektakuler ya? Udah di... Belum. Belum. Oke. Jadi kita masih yang di studio, belum ada audiensnya. Oke. Ya, tapi udah ada jurinya di situ ya? Udah dong. Oke. Justru itu yang bener-bener ngeri banget karena kita kan waktu itu dikumpulin sampai 300 orang sekian. Banyak banget. Iya, yang lolos. Teriak tuh 300 orang, this is Sparta gitu. Sparta. Itu film. Kita kemana ya? Leonidas itu. Oke, dikumpulin lah 300 orang. Iya, 300 orang. Terus kan ada Elim 1, Elim 2, Elim 3 sebelum buat ke babak live. Oke. Lolos lah tuh ya. Iya, Elim 1, Elim 2, Elim 3. Pas yang di Elim 1 bawain apa? Selanjutnya apa? Elim 1 aku bawain Who's Loving You Jackson 5. Ih, gokil. Dengar dari mana Jackson 5? Kan aku dulu anak festival. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Yes, aku anak festival. Jadi makanya tadi kan Christina terus Jackson 5. Oke. Elim 2? Elim 2 aku bawain Dunia Tipu-Tipu. Duti ya. Yes. Dunia Tipu-Tipu, Yura Yunita. Elim 3? Elim 3 bawain Olivia Rodrigo. Yang? Driver License. Keren. Dan itu memukau Dewan Juri, lanjutlah sampai ke babak live. Ya, betul. Beda nggak rasa deg-degannya beda? Jujur beda sih. Apa yang dirasain sama Nake bedanya? Entah kenapa di babak Elim tuh deg-degannya tuh kayak deg-degan banget. Karena isinya kan cuma judges dan kru-kru gitu ya. Jadi kita tuh kayak itu yang babak live ada penonton berarti lebih deg-degan. Itu deg-degan tapi rasanya kalau ada audiensnya tuh kan malah lebih cair. Iya, lebih oke lah gitu. Jurinya kan nggak terlalu so strict pas nggak ada audiensnya gitu. Gitu ya? Iya, karena kayak mungkin kan aku anak festival juga, jadi rasanya kalau ada audiens tuh seneng aja gitu loh. Daripada kayak kita langsung face to face sama juri kayak hening banget nih. Iya. Oke. Jadi sebenarnya perjalanannya Nake juga cukup challenging ya. Betul. Karena menurut aku juga di usia yang 16 tuh udah ada di fase itu, menurut gua itu kayak lebih dulu daripada orang lain aja sih. Yes, banyak yang mungkin punya pengalaman sedeg-degan itu di usia yang mungkin udah 19, udah 20. Untuk manajemen kontrol untuk deg-degan segala macamnya kan beda. Tapi kamu bisa melewati itu hebat sih menurut aku.
Itu. Dan itu ada nggak kepikiran kayak nanti gagal nggak ya, nanti juri suka nggak ya, nanti gimana ya, nanti ini overthinkingnya ada nggak? Oh, overthinking banget dong. Berarti overthinking tuh fine ya, nggak apa-apa ya? Iya, sangat normal gitu ketika Oke. kita ada di kompetisi. Ya, Tapi balik lagi gimana cara kita mengelola itu kan? Iya, Jadi betul energi sekali. yang positif. Benar. Kalau ngomongin soal nanti, sama kayak single terbarunya dari Nake nanti, dengan tema kita hari ini podcastnya ngobrolinnya adalah sebelum kehilangan. Nake juga tadi udah cerita lagu nanti ini adalah lagu, sebenarnya walaupun universal, tapi lagunya tentang kehilangan Iya, seseorang. betul. Lambat laun kita akan kehilangan satu persatu apa yang kita punya di samping kita sekarang ini. Kita kayak nggak mau mikirinnya sekarang aja gitu, kayak nggak mau ya udahlah, udah nanti Iya, aja nanti, gitu nanti. ya. Nanti, Benar-benar ya benar-benar. setuju. Nah, di tahun 2026 ini Nake, apa hal yang paling sering bikin kamu kepikiran khususnya sebelum tidur? Karena kan lagi promo nanti, lagi latihan nanti terus. Betul. Jadi masalah yang ada di nanti ini jadi kepikiran terus nggak tiap malam apa gimana? Mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi kadang ada pikiran kalau misalnya ini kan overthinking ya, jadi kita kayak bebas, kadang overthinking tuh kayak Nggak bisa di luar di- nalar iya, gitu iya, di kan. luar nggak bisa Kadang tuh dikontrol iya, gitu. kadang aku kepikiran kayak kalau misalnya suatu saat aku ujung-ujung ngecewain orang tua gimana ya gitu. Dan kayak iya. kalau misalnya nanti aku belum bisa survive tapi mereka udah harus nggak bareng aku gimana ya, kayak aduh nggak suka banget iya. deh. Nggak suka banget Ya, deh. itu apa ya, perasaan paling menyebalkan. Jujur. Ngapain sih muncul Iya, gitu kan, ya? kayak, kok Perasaan itu pergi? pertanyaan. Terus pergi? Go away. Iya. Iya. Oke, setuju nggak kalau ditanya kadang kehilangan itu belum kejadian tapi rasanya udah nyata di kepala kalau kita pikirin? Jujur. Iya kan? Karena pas masa aku recording lagu nanti tuh aku berusaha manggil feeling itu gitu loh, biar Haru banget dong. jujur pas pas recording. aku latihan sebelum recording tuh aku nangis berkali-kali. Oke. Jadi kayak gimana caranya supaya nanti pas recording aku tuh bisa menyalurkan makna lirik lagu ini tuh dengan baik gitu. Jadi ya mau nggak mau sama aja kayak kita acting kan, kita harus bisa mendalami ini tuh tentang apa gitu. Ya kalau misalnya aku mikir lagu ini nanti tapi tentang sesuatu yang nggak sesedih itu ya aku berarti masih belum paham sama laguku sendiri kan. Kamu berarti kalau cerita tadi kayak misalkan pas kamu lagi audisi bawain lagu yang kamu yakin bisa Ya, nyanyi betul. itu karena bukan cuma tekniknya yang bagus tapi kamu ngerti dengan liriknya. Betul, Berarti kamu betul. termasuk orang yang dalam sama lagu yang kamu lagi nyanyiin. Betul. Tapi kalau misalkan ada lagu yang nggak terlalu dalam tetap Dong. dibawain ya. Tetap. Ada nggak caranya biar kamu misalkan contoh namanya kita udah di dunia entertainment, udah di industri, pasti ada request misalkan dari Benar pihak banget. penyelenggara dan segala macam, minta lagu ini Benar dong banget, gitu. benar banget. Ada tipsnya nggak? Atau yang secara cara kamu aja lagu itu biar bisa dalam, bisa menghayati? Apakah kamu dengerin terus atau kamu punya ritual yang lainnya atau gimana? Kalau aku mungkin ada ritual, biasanya Oke. lirik lagu itu aku selalu tulis di kertas. Oh, Walaupun kita bisa baca lewat Iya, digital, tapi selalu aku tulis di kertas. itu ada penelitiannya. Kalau kita breakdown, kita tulis lagi sesuatu ditulis manual ya, kertas, pulpen atau pensil itu akan lebih beda daripada di cara Yes, digital. bener. Oke. Jadi setelah aku tulis di Nice. kertas, aku tuh baca tanpa nada. Kayak aku berusaha kalau misalnya Yes. aku gini, Yes, benar. aku bakal kayak gimana ya Itu kalau tuh aku sebenarnya- misalnya ada di point of view lagu ini Bener. gitu. Itu juga sebenarnya adalah kalau misalkan kita masih sekolah, habis belajar nulis lagi dan Ya, dibaca nyatet lagi itu kan ulang. jadi Ya, bener. Oke, Nah, aku cara kamu biasanya gitu. kayak gitu. Oke, Dan aku nice. biasanya setelah aku paham tentang ini, aku biasanya memanggil satu momen yang mungkin pernah aku jalanin. Oke, recall. Iya, aku merecall momen supaya kayak ini jadi pemantik nih. Jadi kayak misalnya lagu bucin, Iya. misalnya wah aku menang lomba ini. Tapi rasa menang lomba itu aku convert ke sesuatu yang kayak bucin, Oke. adrenalin, dopaminnya kayak gimana Iya, itu kayak manggil gitu loh. Oke. Dan somehow itu works buat aku. Iya. Yes, Dan begitu.